Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku adalah Septa. Balik lagi di channel aku adalah Septa Channel. Yap, kali ini aku bakal ngebahas tentang kenakalan remaja. Karena banyak banget permasalahan-permasalahan yang timbul pada tahun ini dan tahun kemarin yang tokohnya itu adalah remaja. Ya, pada masa remaja ini adalah masa di mana seorang manusia ini sedang berada dalam pencarian jati dirinya, yang ingin mengenal lebih tahu dirinya. Dan seorang remaja ini biasanya sudah dikatakan remaja sekitar pada tahun 17 tahunan. Dalam usia ini, seseorang manusia mengalami masa yang dinamakan masa pubertas. Saat pubertas, biasanya manusia ini mencoba segala sesuatu yang baru dalam kehidupannya, yang muncul sebagai macam gejolak emosi di dalam dirinya. Dan banyak timbul masalah-masalah baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Bentuk kenakalan remaja ini sangat banyak, contohnya seperti narkoba, free sex, tawuran, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja ini pun kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya, yang mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal-hal yang baru yang masuk ke dalam dirinya gitu, yang menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan oleh remaja tersebut. Adapun kenakalan remaja ini wujudnya dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masanya, pada masa kanak-kanaknya dan pada saat remajanya. Kenakalan remaja pun bisa dibilang bahwa pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan-kalangan yang tindaknya menyimpang. Yap, adapun menurut ahli sosiologi, yaitu menurut Bapak Kartono, menjelaskan bahwa kenakalan remaja ini adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang itu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu bentuk-bentuk dalam kenakalan remaja. Yang pertama ada narkoba. Ya, narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang berbahaya. Narkoba ini adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral ataupun diminum, dihirup maupun disuntik, itu dapat mengubah pikiran ataupun suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba ini menimbulkan ketergantungan secara fisik ataupun psikologis. Pada penyalahgunaan narkoba ini lebih banyaknya di kalangan remaja ataupun kalangan di generasi muda. Karena maraknya penyimpangan perilaku generasi muda dapat membahayakan berlangsungnya hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh. Karena zat-zat yang adiktif ini menghancurkan syaraf sehingga pemuda tersebut tidak bisa berpikir secara jernih. Ya, sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda ataupun remaja. Akan banyaknya faktor yang timbul dalam dirinya karena kecanduan dari narkoba tersebut. Pada masa remaja ini merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa kan. Jadi perkembangan seseorang dalam masa kanak-kanak ini akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Pada masa dewasa ini justru keinginan untuk mencoba, mengikuti tren dan gaya hidup serta bersenang-senang akan semakin besar.
Adapun dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap remaja ada sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan dalam sikap, perangai atau kepribadian remaja tersebut. Contohnya sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran pada sekolah. Yang kedua menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena emosionalnya yang tidak stabil, menjadikan remaja tersebut sering emosinya tinggi. Yang ketiga sering mengantuk dan malas, tidak memperdulikan kesehatan diri, suka mencuri untuk membeli narkoba tersebut. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tersebut. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba menggunakan narkoba kecuali atas dasar pertimbangan medis ataupun dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruknya narkoba bagi tubuh, bagi perasaan, bagi kesehatan, bagi lingkungan juga. Dan harus memiliki pergaulan yang baik dan jauh dari pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba tersebut. Yang kedua, dari bentuk-bentuk kenakalan remaja ada seks bebas. Perlu kita ketahui bahwa seks bebas itu adalah kebiasaan yang melakukan tindakan seksual yang bebas, yang dilakukan pada di luar ikatan pernikahan. Ya, seks bebas ini juga merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual untuk menyalurkan keinginannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan yang menghendakinya yang dilakukan biasa terjadi di tempat prostitusi. Ya, seks bebas ini juga bisa terjadi karena tidak adanya pengendalian diri sendiri untuk menjaga perilaku dan dari resiko yang dapat berakibat fatal yang bisa merusak pada masa depan remaja tersebut. Orang tua pun harus menjelaskan pendidikan seksual ini kepada anak-anaknya. Obrolan seperti ini bisa membuat anak bingung, tetapi dapat mendukung anak tersebut supaya paham. Kita harus mempunyai kekuatan dan menunjukkan contoh positif dari lingkungan di sekitar kita. Dalam hal ini pun penting untuk mengetahui anak tentang bagaimana perasaan mereka dan apa yang mereka ingin tahu tentang hal-hal yang bersifat intim. Ya. Karena kelompok usia remaja ini umumnya memiliki lebih banyak kebebasan, apalagi pada pandemi sekarang semuanya serba online dan orang tua juga harus waspada pada hal tersebut. Banyak dampak pada seks bebas ini yang meliputi emosinya, perasaannya, munculnya kekhawatiran akan kehamilan dari penyakit seksual yang menular. Adapun meningkatnya pernikahan muda, merasa menyesal dan adanya rasa penyesalan yang sangat bersalah. Itu dampak yang akan terjadi pada seks bebas. Yang ketiga ada tawuran. Ya, tawuran adalah perselisihan antara satu kelompok remaja dengan satu kelompok remaja yang lainnya. Karena adanya perselisihan di antara mereka, remaja memang sedang meningkatnya rasa emosi yang tinggi, menyebabkan remaja tersebut tidak berpikir secara baik atau rasional gitu. Maka adapun cara mengatasi kenakalan remaja ini agar tidak terjadi kenakalan remaja yang bisa dilakukan dengan cara yang pertama, perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, karena orang tua yang seharusnya menjadi tokoh utama pada kenakalan remaja ini gitu. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua tersebut, maka anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing dengan rasa kasih sayang yang sangat perlu dan membuat remaja tersebut bisa mengontrol jika ia mulai melakukan kenakalan tersebut.
Lalu adanya pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasinya seperti internet, handphone, dan televisi. Perlu adanya bimbingan kepribadian di sekolah juga diperlukan. Lalu perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini, seperti beribadah dan mewujudkan tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaan remaja tersebut. Oke, sekian pemaparan materi saya pada topik kenakalan remaja ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.